Selamat bertemu kembali kepada Bapak ya, Bapak bin Saad Tampu Bulun, Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, kita sudah melakukan pengulangan soal yang sebelumnya ya, ada 7. Jadi kita teruskan, kita lanjut pelajaran kita yaitu tentang pengoperasian software Microsoft Office Word ya. Kita lihat anak-anak Bapak sudah tahu bagaimana cara membuka Microsoft Office Word ya. Kamu klik Microsoft Office Word seperti ini. Kita sudah membahas tentang menu ya, menu yang ada di Microsoft Office Word dan tools-tools yang ada di dalam menu tersebut. Seperti menu Home, kemudian menu Insert, kemudian Page Layout dan seterusnya. Mana yang lebih sering digunakan itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Seperti menu Home, toolsnya ada di bawah. Menu Insert, toolsnya ada di bawah ya. Page Layout, toolsnya ada di bawah. Kemudian Reference, Mailing dan seterusnya. Baik, kita untuk hari ini kita akan berlatih membuat tabel sederhana di software Microsoft Office Word. Langkahnya apa yang pertama? Langkah pertama itu adalah kamu lihat di sini. Ini dia. Langkah pertama yaitu kita ke menu Insert seperti ini. Kemudian kamu pilih tools ya, tabel seperti ini. Apa tadi? Menu Insert, kemudian tabel seperti ini. Bapak sudah punya contoh untuk pembuatan tabel kita yaitu yang seperti ini ya, ini dia. Kita akan membuat contoh ya, contoh sederhana pembuatan tabel daftar nama keluarga. Ini contoh ya. Caranya bagaimana, Pak? Kita akan lakukan praktiknya. Nah, seperti ini dia. Awal mulanya untuk membuat tabel itu kita harus tentukan ukuran kertas seperti pembelajaran kita sebelumnya. Ukuran kertas bagaimana, Pak? Ukuran kertas yaitu dari menu Page Layout ya. Menu Page Layout. Kemudian kamu pilih size. Ini adalah tools untuk mengambil ukuran kertas yang kita butuhkan. Semisalnya yaitu kertas letter, legal, A4 dan seterusnya. Namun yang sering digunakan itu adalah ketiga kertas tersebut ya untuk di perkantoran. Oke, contohnya kita buat kertasnya A4 seperti ini. Nah, untuk kertas A4 kemudian kamu harus pilih orientation. Karena kalau pembuatan tabel, biasanya kertas yang kita gunakan itu berbentuk landscape seperti ini ya. Kamu bisa lihat gambarnya. Jika portrait, kertasnya berdiri. Kemudian ketika landscape, kertasnya tertidur ya. Seperti ini. Berdiri dan tidur. Portrait berdiri, landscape tidur. Itulah kegunaan tools orientation. Ya. Mengubah kertas vertikal atau horizontal. Orientation adalah dalam Microsoft Office Word itu perpindahan atau bentuk kertas dia berbentuk horizontal ataupun berbentuk vertikal. Nah,
Jika dia tabel, biasanya kita memakai bentuk landscape seperti ini, ya. Seperti gambar yang kamu lihat. Nah, seperti ini dia. Nah, kalau kamu lihat kertasnya seperti ini. Dia berbentuk landscape. Namun ketika kamu rubah menjadi portrait, makanya kertasnya seperti ini. Berbentuk atau berdiri. Ya, sama seperti di buku catatan kamu. Kamu berdirikan, ukurannya seperti ini. Namun ketika kamu buat menjadi landscape, kertasnya menjadi menyamping ya, tertidur. Oke, seperti itu. Nah, contoh kasusnya bagaimana tadi, Pak? Contoh kasusnya seperti ini. Kita membuat daftar nama keluarga, kemudian mempunyai tabel 1, 2, 3, 4. Mempunyai tabel 4 ya. Seperti nomor, nama, kemudian sekolah, kemudian keterangan. Bagaimana cara membuatnya, Pak? Oke, langsung saja kamu lihat di sini. Pembuatannya bagaimana? Pembuatannya sama seperti yang tadi. Kamu lihat ya. Ketika kertas sudah dipilih, maka kita menuju ke menu insert. Ini dia, menu insert ya. Kita menuju ke menu insert. Nih, menu insert. Klik menu insert. Kemudian kamu ambil tabel. Ya. Kamu ambil tabel. Seperti ini. Tabel. Berapa tadi? Berapa kolom tadi yang kita butuhkan, Pak? Nah, kita lihat contoh kasus. Contoh kasus ada 1, 2, 3, 4. Maka kamu ambil 4 kolom. Ya, 4 kolom. Di lembar kertas kerja kita, pilih menu tabel, kemudian 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita coba lihat dulu contoh kasusnya. Di sini ada judul. Judulnya dulu kita buat, lalu tabel ya, Nak ya. Kita buat dulu kita buat dulu judulnya seperti ini. Daftar nama keluarga. Kita buka kertas kita, kemudian kita buat huruf besar, daftar nama keluarga. Ketika kamu ingin membuat huruf besar, kamu harus menekan caps lock. Ini dia, caps. Maka tulisannya menjadi huruf besar. Kamu perhatikan ya. Daftar, tulisannya semuanya huruf besar. Daftar nama keluarga. Setelah itu, kamu buat dia menjadi center text agar tulisannya ke tengah. Dan kamu ingin memperbesar judulnya, karena judul itu wajib tulisannya harus lebih besar. Maka kamu angkat menjadi lebih besar. Ya, Nak ya, kamu pasti tahu ya, melihat video ini, kamu bakalan bisa nanti. Contoh 26, oke. Mungkin ini sudah cukup. Ya, ingat ya, untuk membuat huruf kapital atau huruf besar, di keyboard kamu harus menekan caps. Namun jika kamu tidak ingin membuat huruf besar, kamu nonaktifkan caps-nya. Maka tulisannya menjadi huruf biasa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh kasus. Maka kamu buat nomor, nama, sekolah, dan keterangan. Nomor, nama, sekolah, dan keterangan. Kita buat dulu tabelnya ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Tekan caps lock seperti tadi, nomor, nama, sekolah, keterangan. Nah, nomor kan tidak terlalu besar, tabelnya kamu tarik. Seperti ini. Kamu lihat contohnya. Praktek kita, kamu tarik. Seperti ini, kemudian tarik. Kemudian nama. Ya, kemudian sekolah, kemudian keterangan.
Nah, untuk penulisan jangan terlalu besar. Kita buat seminimalis mungkin, yaitu 16. Mungkin 16 sudah cocok ya. Seperti ini. Nah, hasilnya sudah kelihatan. Nah, Pak, bagaimana menambah kolomnya lagi? Menambah kolomnya sudah sangat mudah. Ya, menambah kolom, kamu cukup tempatkan kursor kamu di akhir keterangan, kemudian kamu tekan tabs. Jika kamu tidak tahu, lihat di sini. Ya. Tab itu ini yang kamu lihat di sini. Ini adalah tab. Di keyboard ada tab. Jika kamu tekan tab, maka kolom bertambah. Ya. Lalu bisa kamu isi. Contoh, kita mengisi nomor, berarti nomor 1. Kemudian, nama, siapa nomor 1? Yaitu ayah kamu, kan begitu. Tulis nama ayah kamu. Contohnya Anto. Kemudian sekolahnya atau tamatan sekolahnya yaitu SMA. Kemudian keterangan ayah. Ya. Bagaimana, Pak, cara menambahkan kolomnya lagi? Menambahkan kolomnya lagi sama seperti tadi. Kamu lihat keyboard, ya, di keyboard kamu tekan kembali tabs, namun kursornya sudah ada di kolom akhir. Kamu tekan lagi tab. Nah, ya. Kamu tekan lagi tab, maka muncul tabel yang sama, namun tulisannya kosong, ya. Seperti itu dia. Kemudian kamu buat nomor 2, yaitu ibu. Ibu kamu, misalnya namanya bisa kamu singkat, misalnya S titik ya, Simanjuntak. Tamatannya yaitu S1. Keterangan adalah ibu, ya. Kemudian tekan lagi tab. Nomor 3. Nama, misalnya nama kamu siapa? Misalnya Ridwan. Sekolah SMP Negeri 21 Medan. Keterangan anak nomor 1. Kemudian jika kamu punya adik, contohnya Ani, sekolahnya SD, anak nomor 2. Anak nomor 2. Dan seterusnya. Dan seterusnya kamu isi ya. Sampai kepada adik kamu yang terakhir. Nah, seperti itulah pembuatan tabel sederhana di Microsoft Office Word. Lalu ketika sudah selesai, ya, maka kamu berikan tanda tangan di samping. Kamu pilih di sini ya, samping sebelah kanan, misalnya ke Medan. Medan tanggal 3 September 2021. Ya, buat nama ayah kamu. Misalnya tadi nama ayah kamu siapa? Anto. Nah, seperti ini. Ukuran kertasnya kamu samakan dengan tulisan yang di dalam tabel tersebut. Kamu kecilkan seperti ini. Nah, sudah berhasil. Nah, beginilah cara pembuatan tabel di Microsoft Office Word. Ya,
kamu tonton video Bapak ini sampai habis, maka kamu mendapatkan pesannya di sini ya. Oke, baiklah. Anak Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu semuanya sudah tercantum yang Bapak terangkan dari awal tadi sampai akhir ini. Maka soalnya yaitu ada beberapa, kita lihat. Tugas kamu yaitu ini. Ya. Kamu tulis di buku catatan kamu, kemudian kamu jawab sama seperti topik pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan ke-8 ya. Setelah ulangan, maka kita lanjut di pertemuan ke-8. Kamu tulis di buku catatan kamu soalnya dan langsung kamu jawab. Oke, soalnya ada 2. Bisa kamu screenshot ya. Kamu tonton video Bapak sampai habis, maka kamu dapat menjawab kedua soal ini dan jawab di buku catatan kamu. Ya, terima kasih dan selamat bekerja.